mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Angguna Anggraini absen 27. Halo, kenalin aku Kalista Katarina Carla absen 5. Saya Naomi Dian Bridgen absen 25. Saya Krisi Jundiansa absen 9. Saya Candida de Aurelia absen 6. Kali ini kelompok kami akan menyajikan sebuah video yang berisikan 5 pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. I think I am my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Naomi pergi beribadah di gerejanya dan tampil menyanyikan lagu di gereja. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari salah satu nilai sila ke-1, yaitu percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Beribadah di gereja menunjukkan rasa percaya dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Kristen. Selain beribadah, aktif dalam kegiatan menyanyi di gereja juga merupakan wujud pengabdian dan penghormatan kepada Tuhan. Melalui nyanyian rohani, seseorang mengekspresikan iman dan rasa syukur kepada Tuhan sekaligus memperkuat kebersamaan dalam komunitas beragama. Pengamalan sila kedua, Anggun dan Naomi menerapkan nilai mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Anggun membagikan makanan sedekah kepada Pak Beca. Kegiatan ini mencerminkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama manusia. Dengan berbagi kepada Pak Beca, kita mengakui bahwa setiap manusia tanpa memandang status sosial atau pekerjaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan. Lalu Naomi mengetuk pintu rumah seseorang dan melepaskan alas kakinya sebelum masuk. Sikap sopan santun menunjukkan penghormatan terhadap orang lain dan menghargai hak serta martabat mereka. Ketika kita bersikap sopan saat memasuki rumah orang lain, kita mengakui keberadaan dan nilai mereka sebagai manusia. Pada pengamalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, Candida dan Kresia menerapkan nilai tentang mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan mengonsumsi makanan lokal khas Jawa yaitu gado-gado untuk membantu UMKM pedagang kaki lima di pinggir jalan, sekaligus mengembangkan rasa cinta Candida dan Kresia terhadap makanan lokal agar tidak dilupakan atau tetap lestari. Selanjutnya adalah nilai tentang menghargai perbedaan antara suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Peristiwa yang seringkali kita jumpai di sekolah adalah adanya beberapa kelompok yang suka mengejek seseorang karena perbedaan etnis. Salah satunya adalah ketika teman-teman Anggun dan Naomi yang keturunan Tionghoa diejek dengan kalimat yang tidak pantas. Anggun dan Naomi turut sedih mendengarnya dan langsung menghibur teman-temannya agar tidak sakit hati. Anggun dan Naomi yakin bahwa perbedaan etnis bukanlah penghalang bagi mereka dalam berteman. Selanjutnya, pada pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kami mengambil salah satu nilai yang sering kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalista dan Kresia memiliki kesukaan yang berbeda, namun mereka tetap saling menghargai satu sama lain. Kresia suka biologi, sedangkan Kalista menyukai seni. Kalista tidak suka biologi karena pelajaran yang sulit dimengerti, tetapi Kresia tetap menghargai pendapat Kalista dan ingin mengajarinya. Begitupun dengan Kresia, dia tidak suka seni karena rumit, tetapi Kalista menghargai pendapatnya dan akan mengajarinya tentang seni. Karena Kresia yang mengajarinya, Kalista
biologi. Jadi, walaupun mereka memiliki kelemahan di bidangnya masing-masing, mereka tetap saling melengkapi tanpa perlu menghakimi. Pengamalan nilai selanjutnya adalah musyawarah. Biasanya ketika kami sedang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, di mana banyak dari kami yang memiliki perbedaan pendapat, maka kami akan mengadakan musyawarah atau diskusi untuk menghindari pertengkaran karena perbedaan pendapat. Dengan berdiskusi, kami bisa langsung menyampaikan aspirasi kami. Jadi, jika ada salah satu dari kami yang kurang setuju, maka kami akan mencari titik tengahnya, hingga semua anggota menyetujuinya. Dengan demikian, permasalahan dapat diatasi karena adanya kebebasan berpendapat antar individu. Jadi tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat, karena musyawarah yang baik adalah musyawarah yang tidak memaksakan pendapat sehingga adil mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Pengamalan sila terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami menerapkan nilai tentang menghargai hasil karya orang lain. Pada suatu hari, Kandida berhasil memenangkan lomba moral dan mendapatkan juara 1. Sebagai teman dekatnya, Kalista dan Kresia langsung menghampirinya dan memberikan apresiasi atas kerja kerasnya selama ini, hingga berhasil mendapatkan juara 1. Saat melihat karyanya, Kalista terpukau karena karyanya berupa lukisan transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern yang dilukis di sebuah dinding besar. Kresia memuji dan menghargai karya yang Kandida kerjakan selama 8 jam. Menurut Kresia, itu adalah hasil kerja keras dan ketekunannya selama ini. Dari Kandida, Kalista, dan Kresia jadi terinspirasi dan termotivasi bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selanjutnya adalah nilai tentang menghargai kerja keras orang lain. Anggun adalah teman sebangku Naomi. Suatu hari ia meminta Naomi untuk memberikan contekan tugas karena Anggun belum kerja. Naomi yang telah bergadang mengerjakan tugas hingga larut malam langsung menegur Anggun karena Anggun tidak menghargai Naomi, dan tidak adil bagi Anggun jika ia mendapatkan hasil dari seseorang tanpa harus bekerja keras. Bagaimana teman-teman? Apa yang kami lakukan di video menarik bukan? Jadi, dengan mengamalkan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadikan kita sebagai pribadi yang bisa lebih menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, dan juga bekerja sama dalam gotong royong. Sudah seharusnya kita sebagai pelajar dan generasi muda mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga konten ini dapat menginspirasi kalian dalam mengamalkan 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.